Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari modul 2.2, saya merasa terjadi perubahan pengetahuan tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang kedua, perubahan keterampilan. Saya berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari. Selanjutnya, perubahan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar modul. Kaitan antar modul 2.2 dan 1.1. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan antar modul 2.2 dan 1.2. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu bahwa nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. PSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, hingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antar modul 2.2 dan 1.3. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan antar modul 2.2 dan 1.4. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu bahwa melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri. Kaitan antar modul 2.2 dan 2.1. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah seiring waktu yang berjalan dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Dan ternyata banyak cara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional, di antaranya pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional murid, guru, dan tenaga
sosial kependidikan, serta warga sekolah lainnya. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kompetensi sosial dan emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, meliputi perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi aktif orang tua. Adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari semua ekosistem pendidikan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, bagi murid-murid, saya akan mengajarkan 5 kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar serta kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Adapun bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, dan menunjukkan kepedulian. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.